Sudah dengar? Ayo. Sudah ya, sudah 23 partisipan. Mari kita mulai untuk meeting kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kurikulum Bapak Imam Bukhari SPG, dan yang saya hormati Bapak Muhammad Sofi SPG selaku ketuaan, dan seluruh dewan guru dan karyawan MA Mandolulum yang saya hormati, serta anak didik baru yang saya hormati pula, yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat yang serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertatap muka melalui Zoom meeting ini dalam kondisi sehat walafiat. Salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya menaddunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk sesi kali ini akan dipaparkan mengenai tentang program kurikulum pembelajaran. Ini tolong disimak untuk adik-adik peserta didik baru. Nanti oleh Bapak Imam Bukhari. Nanti terkait dengan kurikulum pembelajaran mulai dari intrakurikuler, ekstrakurikuler, nanti akan dijelaskan semuanya. Karena nanti ini akan berkaitan dengan proses pembelajaran adik-adik peserta didik baru yang nantinya akan di masa ta'aliyah mandiri. Oke, kita lanjutkan ya. Nanti setelah yang dipaparkan oleh Bapak Imam Bukhari, nanti tolong dicatat. Kemudian kalau ada yang belum jelas nanti bisa ditanyakan kepada beliau. Ya. Langsung saja kita mulai. Untuk waktu dan tempat kepada Bapak Imam Bukhari kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak semua. Selamat pagi, salam sehat. Semoga anak-anak semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu walaupun melalui tatap muka, melalui Zoom meeting, tanpa mengurangi semangat kita untuk selalu belajar, anak-anak untuk selalu bertekad dalam keadaan apapun, belajar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Memaparkan materi tentang kurikulum dan proses belajar mengajar di MA Mandolulum.
Sedikit saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Imam Bukhari. Tempat tanggal lahir saya Kudus 1 November 1978. Kemudian orang tua saya ada Bukhari. Jadi ketika saya mau ujian di tingkat sekolah dasar oleh Bapak Kepala Madrasah diberi tambahan imam, sehingga sampai sekarang nama saya adalah Imam Bukhari. Bahkan sampai sekarang panggilan tidak Bukhari tapi panggilannya adalah Imam. Nah, sekolah di negeri, kayaknya ketika saya belajar di tingkat 1, belajar di IAIN Wali Songo yang sekarang menjadi UIN Wali Songo Semarang, lulus pada tahun 2002. Dan kemudian saya mengambil transfer karena sertifikasi saya adalah mata pelajaran PPKN, maka saya mengambil transfer di IKIP Veteran Semarang dan lulus tahun 2016. Kemudian pengalaman kerja, pernah menjadi kepala TK dan MI di Kudus tahun 2002 sampai 2003. Kemudian pernah menjadi kepala SMA Al-Hasaniyah Bragung tahun 2006 sampai 2013. Dan saat ini menjabat sebagai wakil kurikulum MA Mambalulu. Kemudian pengalaman mengajar di bidang bahasa Indonesia, sosiologi, geografi, kemudian PPKN, IPA, TK, dan UN. Untuk saat ini di Madrasah Aliyah, saya mengajar sebagai guru PPKN dan KN. Kemudian saya punya prinsip hidup yang selalu saya pegang dalam kehidupan saya, yaitu nuruti tibone awak, yang penting bisa manfaat. Jadi saya siap sesuatu, ya, itu jangan pasrah dulu. Kita harus punya prinsip, ya, ikhtiar harus sampai maksimal. Jadi jangan mengatakan takdir sebelum kejadian itu terjadi. Itu saja kenalan. Kalau terkait dengan pola hidup, hal-hal yang lucu, ya. Jadi pernah dihukum orang tua, bapak tidak tidur sambil berdiri gara-gara tidak bisa mengerjakan PR matematika. Kemudian pernah jualan koran di Kali Banteng dan di Palak Preman dan maju menjadi teman. Kemudian pernah makan sayur lauk sandal jepit. Nah, itu hal-hal lucu. Mungkin nanti hal-hal itu akan kami sampaikan untuk lebih akrab nanti di dalam proses pembelajaran setiap hari. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan sistem kurikulum dan proses belajar mengajar di Mambalulu. Perlu diketahui oleh anak-anak bahwa konsep struktur kurikulum itu, ya, yang diterapkan di Imam Mambalulu ini didasarkan pada sebuah konsep. Yang pertama, konsep belajar yang hayat. Jadi belajar di Imam Mambalulu memiliki prinsip dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, ya, siswa harus tetap belajar. Walaupun hanya dalam kondisi pandemi seperti ini, anak-anak harus tetap belajar.
Kemudian yang selanjutnya, konsep kurikulum yang diterapkan di Imam Mambalulun yaitu menjaga keseimbangan kebutuhan manusia, yaitu keseimbangan kebutuhan jasmani dan rohani. Nah, makanya di Imam Mambalulun tentunya ya mengikuti kurikulum pemerintah yang ada. Dalam artian ada mata pelajaran Pencas, ada ekstra olahraga untuk memenuhi kebutuhan manusia secara jasmani sekarang. Kemudian yang kedua, ya, madrasah Mambalulun adalah madrasah Islam, sehingga kurikulum proses pembelajaran di Mambalulun tentunya berbeda dengan sekolah menengah atas, SMA atau SMK. Karena di dalam kurikulum ini, di samping mata pelajaran umum, nanti juga ada mata pelajaran agama yang tentunya lebih banyak porsinya jika dibanding dengan SMA dan SMK. Selain itu pula, nanti di Madrasah Alia Mambalulun ini juga pembelajarannya juga terdapat pelajaran untuk mengembangkan keterampilan. Jadi anak-anak seperti kemarin ketika wawancara dengan Bapak Ibu guru, ketika tes masuk, anak diwawancarai untuk memilih tambahan yang meliputi ada otomotif, sepeda motor, ada multimedia atau komputer, dan tata busana. Kemudian yang terakhir, konsep yang diterapkan dalam kurikulum MA Mambalulun adalah Islamic Green, dalam artian kurikulum itu kan adalah berwawasan lingkungan. Memahami bahwa status MA Mambalulun adalah berstatus madrasah yang berwawasan lingkungan. Sehingga diharapkan ketika nanti belajar di madrasah, tentunya diharapkan bisa menjaga kebersihan lingkungan, memiliki kepedulian lingkungan. Karena dengan status ini, alhamdulillah Imam Mambalulun pernah menjadi juara 1 lomba sekolah bersih dan indah tingkat Kabupaten Demak, dan juga pernah menjadi juara 2 madrasah sehat tingkat Kabupaten Demak. Kemudian yang selanjutnya yang perlu dipahami oleh anak-anak juga adalah apa itu yang dimaksud dengan kurikulum. Ya. Jadi yang dimaksud dengan kurikulum ini adalah seperangkat mata pelajaran. Jadi nanti ketika sudah aktif dalam proses pembelajaran, nanti disuguhi dengan mata pelajaran. Yang di dalam mata pelajaran itu akan diajarkan materi-materi dan kompetensi tujuan pembelajaran dalam sistem pendidikan. Kemudian dasar yang kami gunakan untuk menyusun kurikulum, tentunya kita tidak terlepas dari aturan pemerintah. Yang pertama, yaitu berdasarkan keputusan Menteri Agama KMA Republik Indonesia nomor 14 tahun 2019, Diknas 21 sampai 24 tahun 2016. Kemudian SK Gubernur Jawa Tengah tentang dasar dakwah kemudian keputusan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama tentang mata pelajaran KN1, nanti keputusan penyelenggara madrasah terkait dengan mata pelajaran muatan lokal madrasah.
Itu dasar yang kami gunakan untuk menyusun kurikulum. Kemudian mata pelajaran yang ada di dalam kurikulum seperti yang tadi saya sampaikan, di mata pelajaran ada yang kelompok umum, ya itu ada al-hadis, ada akidah akhlak, ada fikih, ada SKI. Tentunya di madrasah sanawiyah tentunya sudah paham, sama dengan SMA tentunya mata pelajarannya sama. Kemudian ada kelompok wajib, ada seni budaya, ada penjas orkes, ada prakarya, ada muatan lokal. Muatan lokal itu ada bahasa Jawa, muatan lokal wajib provinsi. Kemudian karena kita berada di bawah naungan LP Ma'arif NU, maka ada pelajaran ke-NU-an. Kemudian nanti ada tambahan mata pelajaran muatan lokal madrasah, yaitu ada nahwu, ada fikih salaf, ada usul fikih, kemudian ada bimbingan konseling, pelajaran matematika peminatan. Nanti ada fisika, ada kimia, ada biologi. Kemudian untuk yang milih nanti ada pelajaran geografi, ada pelajaran ada pelajaran sosiologi. Kemudian yang selanjutnya yaitu kelompok pilihan. Nanti kami isi dengan informatika. Kalau dulu namanya TIK. Ya. Kemudian untuk dalam 1 minggu adalah 49 jam. Ya. Kalau yang bulan adalah 52 jam. Nah, dari 49 dan 52 ini kami akan per jamnya dalam 40 menit, kemudian istirahatnya 2 kali, yaitu istirahat pertama, yaitu untuk sholat duha dan istirahat, kemudian untuk istirahat kedua untuk sholat zuhur berjamaah dan nanti istirahat, jadi 15 menit sholat duha, istirahat 15 menit, kemudian 15 menit sholat zuhur berjamaah dan 15 menit istirahat. Kemudian hari Selasa itu nanti 9 jam, hari Rabu 9 jam, hari Kamis 9 jam, hari Jumat 5 jam, dan hari Sabtu 9 jam. Jadi total 49 jam. Itu terkait dengan kurikulum. Sekarang yang selanjutnya adalah kondisi Dewan Guru. Nah, untuk DMA Mambalulum ini, Dewan Gurunya secara prosentase sarjana S1 adalah 90%. Ya, jadi sarjana. Kemudian yang D1, D2 atau pesantren itu ada 10%. Kemudian Dewan Guru yang mengajarnya sesuai dengan kualifikasi. Ya, jadi ada kesesuaian antara ijazah dan mata pelajaran Ciampu itu ada 85%. Itu kondisi Dewan Guru di MA Mambalulum. Kemudian, nah itu Bapak Ibu Guru ya, bisa dilihat dengan jelas sehingga nanti itu Bapak Ibu Guru yang akan mengajar anak-anak, mendidik anak-anak, ingin belajar anak di madrasah. Kemudian yang selanjutnya yang perlu dipahami pula oleh anak-anak yaitu aturan akademik. Jadi ada beberapa aturan, diantaranya adalah KKM, kriteria ketuntasan minimal. KKM yang digunakan di MA Mambalulum ini adalah sistem KKM tunggal, dalam artian semua pelajaran KKM-nya sama. Yaitu kami menerapkan nilai minimal 70 untuk semua mata pelajaran. Jadi anak-anak diharapkan ketika belajar di MA Mambalulum, ketika ada ulangan harian atau mungkin
penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester, tentunya diharapkan dapat minimal nilai 70. Kalau kurang dari 70 berarti harus remedial. Kemudian aturan kenaikan kelas. Jadi yang pertama, anak-anak kalau ingin naik kelas tentunya harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Jadi ikut proses program pembelajaran selama 2 semester, semester 1 dan semester 2. Demikian pula mengikuti proses penilaiannya. Jadi di sini biasanya nanti ada penilaian harian yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nanti ada PTS yang dilaksanakan secara bersama, untuk ulangan harian tapi dilaksanakan bersama. Kemudian nanti ada penilaian akhir semester. Kalau di semester 2 nanti di akhir tahun nanti ada namanya PAT, penilaian akhir. Kemudian yang kedua harus mendapatkan predikat sikap minimal baik yang ditetapkan oleh madrasah. Jadi dalam hal ini diharapkan anak-anak selama belajar di Imam Balulum tentunya memiliki sikap yang baik. Baik depan, perilaku, sikap dengan Bapak Ibu guru tentunya ya harus punya sopan santun. Ketika berbicara ya harus dengan kata-kata yang baik, dengan sesama teman juga demikian. Dan diharapkan tidak ada yang terkena tindakan kriminal atau melakukan tindakan kriminal yang berurusan dengan kepolisian. Jadi jika ingin naik kelas tentunya harus sikapnya minimal baik. Kemudian yang ketiga, ketentuan kenaikan itu untuk ekstra kurikuler wajib pendidikan kepramukaan itu minimal baik. Jadi ekstra kurikuler wajib madrasah ini adalah pramuka yang harus diikuti oleh semua siswa dan harus mendapatkan nilai minimal baik. Kemudian yang keempat, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang capaian pengetahuan atau keterampilannya di bawah KKM. Jadi apabila ada 2 mata pelajaran atau lebih, ya, berarti 3 ya. Lebih dari 2 berarti 3 mata pelajaran itu tidak mencapai nilai 70, ya, maka bisa tidak naik. Kemudian yang selanjutnya yang perlu dipahami oleh anak-anak pula yaitu kelulusan. Jadi kelulusan ini berarti di kelas 12. Ya, syaratnya yang pertama menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Jadi mengikuti program pembelajaran mulai dari kelas 10 semester 1, semester 2, kelas 11 semester 3, semester 4, kemudian semester 5 dan semester 6 di kelas 12. Kemudian untuk mudahnya ya nilai rapotnya itu tidak ada nilai yang kosong. Baik itu rapot mid maupun rapot semesteran. Kemudian yang kedua memperoleh nilai atau sikap perilaku minimal baik. Dan kemudian yang ketiga lulus ujian tulis, ujian praktek dan ujian kompetensi keterampilan. Kemudian yang keempat, ini kalau mungkin ada, yaitu mengikuti ujian nasional. Kemudian yang kelima, mengikuti uang PN, itu jika ada. Jadi 4 dan 5 itu jika nanti pemerintah memprogramkan itu. Kalau tidak ada, ya berarti tidak. Kemudian yang perlu dipahami oleh anak-anak pula, yaitu terkait dengan pembelajaran di masa pandemi saat ini. Jadi anak memahami bahwa kondisi seperti ini sebenarnya tidak diinginkan oleh madrasah. Tapi madrasah harus patuh kepada pemerintah.
Sehingga pembelajaran di masa pandemi lalu tentunya didasarkan pada aturan pemerintah. Oleh karena madrasah itu di bawah Kementerian Agama, tentunya kami pedoman pada aturan-aturan yang dibuat oleh Kementerian Agama. Dasar yang digunakan dalam pembelajaran di masa pandemi ini adalah dasarkan pada keputusan Dirjen Pendis nomor 2944 tahun 2021 tentang panduan kurikulum darurat pada madrasah dan surat Dirjen Pendis B 1983 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pembelajaran di madrasah pada masa pandemi COVID-19. Itu dasar yang kami gunakan untuk proses pembelajaran di masa pandemi. Dengan dasar itu kami mencari solusi bagaimana agar prinsip kurikulum yang ada tadi pembelajaran sepanjang hayat tetap dilaksanakan, maka kami berusaha untuk mencari solusi. Nah, dalam solusi itu tentunya kita harus memperhatikan terkait dengan kategori zona wilayah. Jika zona wilayah itu masuk kategori zona merah terkait dengan maka pembelajaran akan secara PJJ, jadi pembelajaran jarak jauh secara penuh. Kelas 11 di rumah nanti gantian, jadi menggunakan sistem blended atau bergantian. Kemudian yang ketiga, jika wilayah Demak ini masuk dalam kategori zona hijau terkait dengan penyebaran COVID, maka pembelajaran dilakukan secara tatap muka. Jadi semoga saja nanti kondisinya semakin membaik terkait dengan penyebaran COVID, sehingga nanti pembelajaran bisa menggunakan tatap muka. Kemudian pembelajaran yang ditetapkan ya, pada masa PJJ perlu dipahami oleh anak-anak bahwa saat ini Kabupaten Demak masih masuk dalam kategori zona merah. Hingga insya Allah mulai besok hari Jumat, pembelajaran dimulai dengan menggunakan beberapa metode. Yang pertama yaitu nanti akan langsung, yaitu diharapkan nanti anak-anak mempersiapkan ya seperti ini, ya, seperti pelaksanaan masa-masa ini, yaitu menggunakan Google Meet atau Zoom meeting. Nah, ini nanti dilakukan 1 minggu sekali. Jadi 1 minggu sekali nanti kita melaksanakan pembelajaran daring secara langsung seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran melalui grup WhatsApp kelas. Jadi nanti Bapak Ibu guru mungkin menyampaikan video, menyampaikan PPT atau menyampaikan materi, disampaikan melalui grup kelas. Kemudian yang ketiga yaitu penugasan. Bapak Ibu guru memberikan penugasan, anak-anak bisa melaksanakan di rumah, kemudian nanti bisa dikumpulkan. Ya, pengumpulannya mungkin bisa melalui foto dikirim ke guru mapel, nanti bisa dikumpulkan langsung ketika berangkat ke madrasah. Kemudian yang keempat, nanti belajar mandiri. Jadi 1 minggu itu nanti kita bagi menjadi 4 bentuk pembelajaran. Jadi ada yang daring, ada yang pembelajaran melalui grup WA, ada yang penugasan, ada yang belajar mandiri.
Sehingga diharapkan dengan pembelajaran variatif itu anak-anak tidak jenuh dan tetap semangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Kemudian yang dipahami oleh anak untuk memantau keaktifan siswa, kami akan mengabsen anak-anak setiap hari. Hingga diharapkan nanti setiap hari anak-anak harus mengakses link absensi melalui Google Form. Nanti anak-anak diharapkan bisa setiap hari antara jam 7:30 sampai jam 9 itu harus mengisi absen melalui link yang disediakan oleh madrasah. Itu sebagai absen harian anak-anak sebagai bukti keaktifan anak-anak. Hingga diharapkan ketika nanti mengisi link itu, diharapkan anak-anak nanti mengisi hari, tanggal, kemudian nama, kelas, kemudian mata pelajaran hari itu, kemudian nanti keterangan kehadiran. Kalau sehat bisa mengikuti proses pembelajaran ya hadir. Kalau sakit ya tulis sakit. Kalau izin ya izin. Itu yang kami gunakan untuk mengetahui keaktifan anak-anak secara harian. Bisa berjalan lancar, tidak ada kendala, diharapkan anak-anak bisa memahami prinsip-prinsip belajar. Ya. Jadi diharapkan anak-anak sebelum proses belajar itu harus mempunyai kesiapan diri. Jadi jangan sampai proses pembelajaran Anda ikuti tanpa persiapan diri. Apalagi dalam masa seperti ini, contohnya nanti untuk setiap pembelajaran 1 hari itu hanya nanti 2 mapel dan per mapelnya nanti 30 menit. Ya, jadi saya harapkan anak-anak siap untuk menerima melaksanakan proses pembelajaran. Jadi setiap pembelajaran anak-anak siap terlebih dahulu. Jadi jangan sampai hanya hadir saja, itu jangan sampai. Kemudian yang selanjutnya prinsip motivasi. Jadi motivasi ini diharapkan anak-anak bisa memiliki semangat yang tinggi untuk belajar. Sehingga diharapkan anak-anak bisa memelihara kesungguhan. Setiap proses pembelajaran Anda ikuti secara sungguh-sungguh. Jadi jangan hanya isi absen sudah selesai. Apalagi nanti dalam pembelajaran tatap muka, ketika bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru, maka diharapkan anak-anak bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Ikuti proses pembelajaran dengan baik, dengan sungguh-sungguh untuk memahami materi-materi yang diajarkan, sehingga diharapkan anak ketika pulang ke rumah membawa ilmu, membawa pengetahuan, membawa keterampilan yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian ketika ada hal yang belum paham, ditanyakan langsung. Kalau tidak bisa ditanyakan secara langsung, ya bisa bertanya melalui media sosial, WA, pada Bapak Ibu guru secara langsung. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip persepsi. Jadi diharapkan anak itu punya pandangan, mempunyai keyakinan, percaya bahwa dengan belajar itu menjadi sukses depan. Jadi dengan belajar sungguh-sungguh bisa menambah pengetahuan, bisa menambah pengalaman, bisa menambah keterampilan sehingga nanti bisa bermanfaat di masa depan anak-anak. Jadi pelajaran ini tidak penting, jangan sampai. Jadi persepsi itu penting. Jadi
anak-anak diharapkan memiliki persepsi pandangan bahwa semua pelajaran yang dipelajari itu adalah penting. Kemudian saya sedikit menjelaskan terkait dengan kiat-kiat belajar sukses. Ya, di antaranya adalah niat yang lurus, niat belajar, bukan hanya sekedar mencari ijazah. Kemudian yang kedua adalah semangat yang kuat. Ya, apalagi dalam kondisi seperti ini ya tentunya harus tetap semangat untuk belajar. Kemudian yang ketiga adalah keberlanjutan. Bahwa diharapkan anak-anak belajar itu secara terus tidak aliyah. Jadi anak-anak ketika belajar di madrasah aliyah itu punya harapan nanti bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Syukur-syukur bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, ya, atau fakultas yang diharapkan sesuai dengan cita-cita yang anak miliki. Selain itu pula ketekunan. Jadi ketekunan. Biasanya anak yang cerdas itu akan kalah dengan anak yang tekun. Ya, karena anak yang tekun kuat ya, untuk bisa. Jadi berbeda dengan biasanya kalau anak yang pintar itu kalau tidak tekun itu malah cenderung menyepelekan sudah bisa. Itu sampai seperti itu. Kemudian yang harus dilakukan pula yaitu usaha batin. Jadi diharapkan anak-anak ini juga harus ya usaha batin dibiasakan. Tiap hari bisa mungkin ikut sholat duha dengan baik, berdoa bersama. Syukur-syukur tiap malam bisa sholat tahajud, sholat haji. Kemudian yang selanjutnya yaitu hormati guru. Jadi ilmu itu adalah cahaya diberikan oleh Bapak Ibu guru. Sehingga diharapkan anak-anak menganggap guru itu juga sebagai orang tua yang harus Anda hormati. Kalau orang tua itu memberikan makan, ya, istilahnya memfasilitasi secara fisik, perkembangan fisik, tapi kalau guru itu memfasilitasi perkembangan rohani, yaitu perkembangan akal, perkembangan nurani, tentunya harus Anda hormati. Kemudian yang selanjutnya belajar itu tidak bisa terlepas dari orang tua. Jadi peran orang tua juga penting. Ya. Jadi patuhilah orang tua, hormati, berbaktilah kepada orang tua. Ketika di sekolah, hormati guru. Ketika di rumah, hormati orang tua. Kemudian yang terakhir, harapkan anak-anak bisa rajin belajar, ya, rajin beribadah. Ya, khususnya sholat 5 waktu. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan. Karena manusia hidup di dunia itu tentunya tidak bisa melupakan kehidupan di akhirat. Jadi sholat itu menjadi pijakan kita untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan di akhirat. Kemudian yang perlu dengan anak-anak renungkan, ya, bahwa anak-anak bisa sekolah itu ya atas perjuangan dan jasa orang tua. Jadi jangan sampai perjuangan orang tua itu anak-anak sia-siakan. Ya, marilah kita menghargai perjuangan orang tua, jasa orang tua yang rela bekerja panas-panasan di sawah kalau yang orang tuanya petani, kalau yang orang tuanya bekerja di pabrik ya tentunya malam-malam resip malam itu melawan ngantuk, melawan rasa capek. Tentunya saya harapkan anak-anak belajar dengan baik ya, sebagai wujud
balas budi terhadap perjuangan orang tua. Kemudian yang selanjutnya yang perlu anak-anak bisa renungkan adalah jadi sekolah itu jangan sampai hanya sekedar ngisi absen. Jadi sia-sia belaka ketika kita sekolah hanya datang duduk, nanti tidur, nanti pulang lagi. Seolah-olah sekolah itu tidak ada manfaatnya. Kalau seperti itu, jadi datang, absen, tidur, nanti pulang lagi, ya nanti sekolah selama 3 tahun ya tidak ada artinya. Itulah yang perlu dipahami oleh anak-anak terkait dengan proses pembelajaran. Oleh sebab itu, kami simpulkan ya, bahwa belajar di Aliyah, Madrasah Aliyah Mambaulum tidak hanya belajar mata pelajaran umum, tapi juga ada pelajaran-pelajaran agama. Belajar di Aliyah tujuannya tidak hanya sukses di dunia, tetapi juga sukses. Jika ingin sukses, ya, ingatlah jasa orang tua, perjuangan orang tua, kemudian hormati Bapak Ibu guru, belajar secara sungguh-sungguh dan tekun. Itu yang perlu saya sampaikan untuk menjelaskan proses belajar mengajar di Madrasah Aliyah Mambaulum. Selanjutnya nanti kita akan bertemu di hari-hari berikutnya bersama-sama belajar, dibimbing, dibina oleh Bapak Ibu guru di Madrasah Aliyah Mambaulum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa lambaikan tangan atau bisa di chat ya, yang ada di kalian itu ada icon chat, bisa dicek di situ. Monggo kalau mau ada yang bertanya tentang peran di Madrasah Aliyah. Ada yang bertanya enggak? Mas Fajar, ayo. Mas Agus. Ya Mas Yusuf, tanya tentang proses pembelajaran. Ada Rini kalau mau tanya. Aduh. Ya Ani, Mas Chandra, ya. Yang mau bertanya kan bisa lambaikan tangan atau di chat. Ya,
silakan kalau mau bertanya. Masih ditunggu. Tidak 5 menit lagi kita akhiri. Ya. Kalau mau bertanya silakan. Bisa lewat chat kalau malu-malu ya. Hari ini aja kalau mau bertanya. Ya, Pak. Sebelum saya akhiri, itu ada link ya, link presensi yang tersedia di chat pada Zoom meeting. Itu silakan kalian buka ya, atau nanti bisa dikirim lewat WA. Itu bisa diklik kemudian diisi. Itu merupakan aksen untuk Laksana Hari Kerja. Terima kasih telah mengikuti sama hari kedua ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum ini ya, kita foto bersama dulu. Jangan keluar dulu. Masuk atakonnya apa? Koranas. Oh ini. Oke. Yes. Ora gelem, wis durung. Oh ya, sebelum diakhiri seperti kemarin kita foto bersama dulu. Sebelum kita foto bersama sambil kalian menyalakan kamera kalian, sedikit info bahwa untuk provider-provider seperti Indosat, Telkomsel dan lain sebagainya itu sebenarnya ada paket untuk edukasi ya, untuk kita belajar. Jadi paket itu dikhususkan untuk kita mengikuti Zoom, Meet dan lain sebagainya untuk akses-akses aplikasi yang basisnya pendidikan. Dan itu biasanya paketnya kuotanya lebih banyak tapi harganya lebih murah. Silahkan nanti yang pakai Telkomsel dicari di Google ya. Paket edukasi Telkomsel itu ada apa? Terus yang XL itu apa? Kalau yang Indosat, ini saya bukan endorse. Ini saya tidak ngiklan, saya dibayar dengan Indosat. Kalau yang Indosat itu 30 GB berlaku selama 1 bulan. Itu harganya 25.000 ya untuk akses paket edukasi ya untuk Zoom, Google Meet dan lain sebagainya. Jadi nanti kalian lebih hemat 30 GB untuk 1 bulan 25.000 ya. Nanti bisa dicari infonya di Google. Yuk, yang belum on cam bisa dinyalakan kameranya. Yuk dihitung yuk. Mana Ki? Yang belum on cam sebentar ya. Kita ambil gambar. Gimana kok keep in? Gimana kok? Tak ingin kok. Enggak ada yang pakai. Kok ini Mas? Mas, enggak ada kabel ini. Oke. Belum. Halo, yang bergabung dengan temannya nanti silahkan isi linknya 2 kali berarti ya.
yang ikut bersama temannya silahkan isi linknya nanti 2 kali. Link presensinya. Yuk, on cam semuanya. Belum mandi nggak apa-apa. Nggak keluar bau. Yang masih belum on cam, banyak ya. Udah ya, ambil ya. 1, 2, 3. Lagi. Yang belum jelas bukannya boleh agak dijelaskan, kameranya dijauhkan sedikit mungkin ya. 1, 2, 3. Oke. Sudah, terima kasih. Jangan lupa untuk kegiatan besok pagi sama hari ketiga yaitu program kerja siswaan ya, mengenai siswaan masih jam yang sama yaitu jam 8. Teman-temannya yang hari ini belum bisa bergabung silakan diberitahu untuk bergabung. Karena apa? Kalau kalian nanti tidak mengikuti kegiatan ini, kalian tidak akan mendapatkan sertifikat. Kalau tidak mendapat sertifikat, kalian harus mengulang tahun depan. Ya, terima kasih. Jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.